Nah, yang ketiga itu kita harus tahu rasio-rasio keuangan ini seperti apa. Saya sih simpelnya cuma basicnya sih pakai 3 rasio aja sih. Yang pertama rasio utang kita, Hmm. itu jangan sampai lebih dari 30% dari ini, dari pendapatan sebulan. Jangan Oke. sampai lebih. Jadi gitu teman-teman. Malam ini kita akan bahas soal bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan di saat krisis kayak gini nih. Ini kan krisis ya, ada PSBB, ada resesi juga katanya muncul nih. Nah, ini gimana cara kita mengantisipasinya atau cara kita mengontrol? Nah, ini dia. Halo Mbak Erlina. Sudah kelihatan nih, Mbak? Halo. Mantap. Oke, Oke, oke. sip, sip, sip. Sip, clear. Mantap lah. Udah clear ya? Siap. Yes, itu Mbak. Oke, kita lanjut. Jadi yang tadi saya bahas itu mengenai PSBB Mm-mm. nih Mbak. Jadi kan Oh, udah tahap PSBB ya. kedua, Kenapa, kenapa? Mm. PSBB ini udah masuk tahap kedua. Itu yang pertama aja tanda kutip belum selesai gitu ya sebenarnya kan. Kalau mau dibilang, Iya. ini masuk yang kedua. Terus belum Mm. lagi nanti secara ekonomi kita akan kecenderungannya sih akan masuk resesi nih gitu. Jadi artinya combo nih dari segi kesehatan maupun ekonomi kita memasuki fase-fase krisis gitu sebenarnya kan. Nah, ini gimana sih Mbak sebenarnya apa yang mesti kita perbuat nih di saat-saat krisis seperti ini nih gitu. Silakan Mbak Lina. Oke. Ya, jadi saya juga sering ditanya nih kayak gini nih ya. Kan Pastinya. PDB, ya kan, PDB nasional itu udah minus 5,32 ya. Hmm. Sementara Iya, kuartal iya. ke-1 aja udah turun, walaupun belum minus, tapi udah turun angkanya. Nah, Hmm. saat ini pemerintah sebenarnya sedang berupaya untuk menggenjot PDB apapun caranya, supaya walaupun minus ya paling tidak minusnya itu nggak setebal saat Q2 ini, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Salah satu yang mungkin yang diupayakan pemerintah adalah menggenjot konsumsi dari masyarakat. Tapi kan itu Hmm. jadi timbul dilema kan buat kami para Betul. perencana keuangan gitu. Biasanya kan kami edukasi masyarakat itu untuk selalu saving for rainy days kayak gitu ya. Iya, betul banget, Mbak. Siapin payung sebelum hujan kayak gitu ya. Siapin dana darurat sebelum terjadi kondisi gawat kayak gitu ya. Iya. Sementara banyak sekali tawaran untuk belanja online, untuk lebih konsumtif lagi. Nah, bagaimana Betul. caranya? Salah satu caranya adalah yang sering saya jelasin ke teman-teman adalah dengan cara menjalankan financial survival. Jadi Oh, walaupun kita membantu dalam tanda kutip membantu pemerintah untuk hmm. konsumsi, tapi konsumsinya yang lebih cerdas kayak gitu. Jadi ya inilah gunanya kita melakukan financial survival itu. Sebenarnya Oh, financial oke. survival itu masih banyak caranya nih. Ada kalau saya cermati sih ada 5 cara gitu. Nah, Oke, oke. cara yang Financial pertama itu survival. sebenarnya Nah, cara yang pertama gimana? itu sebenarnya adalah dengan melakukan financial check up dulu. Jadi ketahui Oke, dulu oke. kondisi kondisi teman-teman dulu seperti apa. Biasanya sih kalau saya biasanya mengedukasi teman-teman itu dengan cara simpelnya menggunakan kalkulator financial check up. Nah, di Oke. Cerdas Keuangan ada, di website Cerdas Keuangan ada, Oh, ada. dan juga di websitenya OneShield juga ada. Kebetulan saya sebagai senior consultant di situ, ya, Oh di iya, betul. Ada. www.oneshield.com gitu ya, atau di Oke, oke, oke. www.cerdaskeuangan.com, kayak gitu. Gampang deh pokoknya. Nah, tapi saya mau sharing nih ke teman-teman, gimana sih cara paling mudah untuk kita melakukan financial check up. Oke, Sebenarnya gimana tuh, Mbak? cuma lakukan 3 langkah simple doang. Nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Oh, Yang apa aja pertama tuh? itu, yang pertama itu kita Hmm. harus mengetahui dulu kondisi aset dan utang. Aset Nah, utang, oke. kondisi aset dan utang kayak gimana? Aset kita yang aset liquid berapa? Dicatat Hmm. semuanya ya, aset liquid, aset Hmm. investasi, dan aset pribadi atau aset personal. Nah, Hmm. setelah aset sudah tercover semua, sudah tercatat semua, baru kita kemudian mencatat keseluruhan hutang-hutang kita.
Oke, oke. Syukur-syukur nggak ada ya, syukur-syukur nggak ada Ya, ya. mudah-mudahan Tapi tidak ya. kalau seandainya ada, utang itu di breakdown lagi menjadi dua, utang jangka Hmm. pendek dan utang jangka panjang. Nah, setelah aset dan utang udah dihitung, maka akan ketemu hasilnya itu adalah net worth atau nilai kekayaan bersih. Nah, dari situ bisa ketahuan tuh berapa jumlah dana darurat yang udah kita punya, kayak gitu. Oke, oke. Nah, di situ Kasih. kita jadi bisa tahu berapa jumlah dana darurat yang udah kita punya. Cara Hmm. mengetahuinya adalah dengan menghitung berapa aset liquidnya, Oke. gitu ya. Ya, 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 Dibagi ya. dengan pengeluaran tiap bulan. Nah, yang pertama udah catat aset Hmm. utang udah. Nah, cara Ya, yang kedua adalah mencatat pendapatan dikurang dengan pengeluaran. oke. Gitu ya. Berapa pendapatan kita dalam sebulan dikurang dengan berapa pengeluaran kita sebulan. Itu Oke. nanti hasilnya Ini itu saya sambil nyatet juga ya, akan Mbak ya. boleh. Hasilnya itu Siap. bisa ada Hmm. tiga hasil ya. Yang Oke. pertama surplus atau pendapatan Anda itu lebih besar daripada pengeluaran Anda. Itu namanya Oh, surplus. ya. Jadi surplus itu sebenarnya akan lebih baik kalau teman-teman sudah mencapai itu karena bisa dari Hmm. surplus itu kan kita bisa investasi, mau kita gunakan untuk misalnya tambah lagi apa porsi proteksi kayak gitu ya Hmm. dari Ya. surplus. Tapi ada kondisi kedua di mana pendapatan Anda itu impas sama pengeluaran, jadi nggak ada sisanya gitu, jadi balance Oke. nol. Itu namanya pas-pasan. Nah, Jadi itu ada Anda di kondisi pas-pasan. Nah, yang ketiga kondisinya adalah defisit, wah ini dia nih. minus gitu, minus. Nah, Bahaya nih. ini check up ini sebenarnya Hmm. benar-benar apa ya, manjur banget buat kita untuk mengetahui kondisi sebenarnya gitu loh. Saat krisis ini Oke. jangan sampai kondisi keuangan personal kita juga ikutan krisis gitu, Hmm. ya nggak? Hmm. Hmm. Ya Iya kan, betul kalau sekali. defisit kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Paling nggak kita Ya. harus benahi dulu kondisi keuangannya kita gitu. Hmm. Nah, yang Oke. ketiga itu kita harus tahu rasio-rasio keuangan ini seperti apa. Saya sih simpelnya cuma basicnya sih pakai tiga rasio aja sih. Yang pertama rasio utang kita, Hmm. itu jangan sampai lebih dari 30% dari ini, dari pendapatan sebulan. Jangan Oke. sampai lebih. Ya. Terus rasio investasi kita kalau bisa 10%. Dan yang ketiga adalah rasio dana darurat. Biasanya sih kalau untuk single ya 3 sampai 6 kali pengeluaran satu Oh, bulan kayak gitu. oke. Nah, itu untuk check up sebenarnya kayak gitu aja sih simpelnya gitu. Jadi check up Hmm. itu sebenarnya kita pengen tahu nih kondisi keuangan kita, utangnya kegedean atau enggak gitu. Iya. Terus dana daruratnya udah cukup atau belum? Terus kita udah cukup investasi atau belum? Kayak gitu aja sih simpelnya. I see, I Tuh. see. Berarti ini kita ngumpulin dulu data-data apa yang kita punya dulu ya, gitu ya. Jadi sebelum Iya, sebelum kita berangkat ke langkah berikutnya, apa dulu betul. yang kita miliki, apa Mm-mm, dulu yang kita punya, itu kita cek mm-mm, dulu nih. mm-mm. Berarti ini berhubungan Iya. banget dengan pencatatan keuangan nih, berarti semuanya harus komplit gitu ya, Mbak ya. Sip, sip. Keren, keren, keren. Sebenarnya Nah, sebenarnya kalau hmm, kalau baru-baru pertama ngerjain sih biasanya agak-agak ini agak kesulitan, soalnya belum iya terbiasa, betul, betul, ya kan? Tapi kalau udah betul. terbiasa, teman-teman, itu akan lebih gampang banget deh pokoknya. Kayak otomatis gitu loh. Iya, Kayak udah waktu lancar lah. pandemik awal-awal kan, biasanya pandemik awal-awal itu kan kita terus setelah pandemik PSBB terus kemudian Ramadan ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, itu betul, bisa betul. berubah lagi tuh ininya Hmm, pengaturan alokasi keuangannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah biasa sih udah bisa mengadaptasi gitu ya dengan alokasi yang dari PSBB, kemudian dari event yang Ramadan, kemudian abis Ramadan oh, iya, iya, Idul benar. Fitri gitu ya, kemudian kembali lagi PSBB lagi seperti itu. I see. Nah, kalau Lebaran itu Mm-mm. dengan bulan Ramadan itu bedanya apa ya, Mbak ya? Kalau dengan yang biasa Maksudnya? biasanya itu. Oh, untuk yang Muslim ya. Nah, untuk yang Untuk Muslim. yang Muslim ya. Maksudnya alokasi ini kan, alokasi pengeluarannya Ya, ya. alokasi alokasi pengeluaran ya dibandingkan Biasanya dengan sih, ya biasanya hmm, sih kalau Ramadan itu yang saya perhatikan adalah kan kalau Ramadan yang tahun lalu kan ada mungkin teman-teman itu ada jadwal untuk buka bersama kan. ya, ya. Nah, kalau Oh di iya, rumah aja biasanya. berarti
ini ongkos untuk masak di rumah itu jadi lebih banyak gitu, ya Oke. kan? Iya sih. Terus Ah, kemudian di bulan Ramadan itu biasanya kalau di teman-teman cerdas keuangan ya, biasanya ibu-ibu tuh kreatif. Jadi hmm, pengen usaha kuliner kayak gitu-gitu. Jadi dari hmm. situ dia dapat income Benar-benar. lagi, income tambahan lagi seperti itu. Kalau yang Oh, saya cermati sih kayak gitu sih yang bedanya, yang membedakan Ramadan sama hari-hari biasa. oh iya juga sih ya. Itu Gitu. emang emang dua hal yang benar-benar berbeda. Dan kadang kalau misalnya kita ada apa pengen Mm-mm. suatu usaha sendiri gitu, kadang suka nggak kehitung-hitung tuh ini ya pengeluarannya tuh. Jadi Nah, bablas aja gitu untuk ini untuk nah, apa namanya usaha kecilnya iya, itu gitu. masalah masalah terbesarnya nih kalau Hmm. ibu-ibu usaha dari rumah sendiri itu biasanya Hmm. ya suka mencampur catatan personal atau catatan Hmm. pribadi sama catatan usahanya. Nah, itu dia Mungkin tuh. anggapannya ini masih kecil lah gitu ya, labanya belum terlalu besar lah. Tapi kalau keterusan itu jadi masalah justru. Iya, Karena betul kita betul. jadi nggak tahu mana yang uang pribadi, mana yang uang usaha, jadi kecampur-campur Hmm. gitu. Iya betul sih betul. Jadi kacau, Jadi bingung gitu. jadi kacau. Masalahnya Jadi dari nggak tahu keuntungannya berapa nanti kan, iya, apakah memang untung atau enggak gitu. Terus ya bingung lah pokoknya. Oke oke sih. Jadi tadi dari gitu. financial, lo buat teman-teman yang baru bergabung nih, Ya, selamat bergabung. Perkenalan lagi nih. Tadi saya belum ya. memperkenalkan secara ofisial sebenarnya di depan Mbak Erlina nih. Mbak Erlina ini adalah founder dari Cerdas Keuangan dan juga Mm-mm. senior consultant ya, Mbak ya, senior consultant Ya. dari One Shield Financial gitu ya. Mm. Nah, ini jadi kalau tadi kita udah bicara soal financial survival nih, itu masih ada Ya, nggak, Mbak, dari part dari financial survival ini? masih. Itu kan Oke, tadi apa lagi tuh, Mbak? tahap yang pertama kan, Oh iya ya, tahap yang pertama untuk financial check up check tadi. up Hmm. kan. Yang Ya. kedua adalah kalau saya biasanya mengedukasi teman-teman di cerdas keuangan itu adalah untuk selalu melakukan smart spending. Maksudnya Hmm. apa? Gimana Maksudnya tuh? adalah melakukan belanja, tapi caranya dengan belanja cerdas. Kayak Oke, gitu. belanja cerdas. Nah, ini baru baru dengar nih saya. Ya, Boleh mungkin Mbak di smart share tentang spending, belanja istilahnya cerdas. smart spending. Jadi kemarin saya belum belum lama ini juga saya sempat sharing sih tentang smart spending ini. Jadi sebenarnya kalau smart spending itu teman-teman ya, itu Hmm. kita tetap prioritas pada kebutuhan yang benar-benar uh, benar-benar penting buat kita atau basic gitu loh, basic needs kita Hmm. gitu Oke. ya. Jadi prioritasnya itu. Terus yang kedua juga kita prioritaskan untuk membantu ini tetangga kita atau saudara kita yang memang Oke. mereka usahanya itu usaha kecil dan menengah seperti itu. Misalnya nih, Hmm. di dekat rumah kita ada tukang sayur, tukang buah, seperti Hmm. itu ya. Jadi Ya. daripada kita pergi jauh-jauh ke supermarket, lagian juga PSBB ngapain juga ya pergi jauh-jauh. Mending kita Makanya. bantu tetangga kita yang di sekitar kita aja deh untuk Hmm. Hmm, hmm. belanja dari mereka. Karena kan Oke. kalau kita misalnya em, pengeluaran yang kita lakukan Hmm. itu sebenarnya menjadi pendapatan buat dia gitu. Iya Jadi sih itu kan betul. timbul multiplier effect kan. Hmm. Nanti pendapatan yang dia terima dari kita, ya kita kan Hmm. belanja ke mereka. Iya, iya. Teman kita itu yang jualan dapat income. Nah, income-nya itu kan pasti dibelanjain lagi dong Iya, buat betul. biaya hidup Jadi mereka juga gitu muter, loh. Jadi muter timbullah, terus ini ya. ya timbullah efek yang insya Allah nanti sih ke depannya bisa menggenjot PDB. Jadi Oh, harapannya sih begitu, kayak gitu. sih. Jadi secara konsep ini kita bangun dulu ekonomi di sekitar kita dulu ya, gitu. Benar, Dengan benar, membantu benar, benar. keluarga, teman, Iya, tetangga. betul, betul. Jadi nanti ketika kita ya Mm-mm. nggak kemana-mana gitu sebenarnya duitnya kan, karena kan untuk Iya, kepentingan kepentingan bersama juga nantinya gitu kan. I betul. see. Iya juga sih. Mm-mm. Itu smart spending tuh ya, konsep konsep dasarnya ya. Ya, I see. Belanja gitu. cerdas. Oke, nah setelah smart spending ini berarti apa lagi nih, Mbak? Kalau yang harus kita lakukan Ya, nih? ya. Jadi kan dua itu sebenarnya untuk financial survivor itu dua itu uh, Hmm. memang saya kedepankan gitu ya di awal. Hmm. Nah, sebenarnya ada lagi setelah financial Oke. check up, smart spending. Nah, yang ketiga teman-teman adalah cek dulu kondisi proteksi Anda sama utang, apakah ada. Hmm. Kalau Nah, memang oke. dua ini masih ada, sebaiknya sih dibenahin nih. Jangan sampai Hmm. di kondisi krisis ini justru kita kesulitan karena utang,
dan kesulitan karena kita nggak punya proteksi, misalnya asuransi kesehatan yang paling penting saat ini gitu loh, Iya, ya. iya betul. Itu yang Betul ketiga, banget. itu yang saya wanti-wanti juga sih ke teman-teman semua gitu. Nah, yang Hmm. setelah itu, setelah udah cek keuangan, sudah melakukan smart spending, sudah ngecek utang dan proteksi. Nah, Hmm. saatnya teman-teman rutin berinvestasi kayak gitu. Oke. Nah, oke. Ini kan Mm-mm. kalau untuk dari berarti ada asuransi sama sama itu ya sama ya proteksinya asuransi lah ya. Nah, Mm-mm. dana darurat. Nah, gini, kadang kan kalau di krisis gini nih, Mbak, Mm-mm. kira-kira apa ya langkah yang tepat ketika misalnya kita bertemu dengan satu situasi Mm-mm. eh, uangnya kurang nih gitu. Jadi Mm-mm. uang yang ada secara cash itu kurang untuk pilihannya hanya untuk membayar utang atau asuransi. Nah, itu yang mana nih Eh, kira enaknya didahulukan? prioritasnya ya, Hmm. prioritas yang didahulukan ya. Kalau saya perhatikan sih biasanya masyarakat itu punya basic asuransi yang pemerintah kan biasanya Ya, karena itu BPJS. kewajiban BPJS. Jadi kalau Betul. seandainya hutang memang menempati porsi yang paling besar dari Hmm. pengeluaran, saya sih better ya, saya Hmm. advice atau saya sarankan sih supaya beresin utangnya dulu Hmm, gitu. oke. Jadi baru Yes. nanti berpikir untuk menambah porsi proteksinya, asuransi Porsinya. jiwanya gitu. Kalau Jadi ada sisa dari prioritasnya situ pada ya. iya, Hmm. prioritasnya pada Oh, utangnya dulu. Gimana oh. kalau penghasilannya ternyata nggak cukup untuk menuhin utang? Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu kan itu kan benar-benar krisis sebenarnya. Iya, itu Krisis krisisnya dia personal sendiri. itu. Personal Bukannya crisis krisis ditambah dari nasional. global crisis. Iya kan? Makin-makin. Nah, Kalau biasanya kami konsultan financial planning gitu ya, menyarankan ada biasanya sih tiga atau dua cara. apa itu? Yang pertama mau nggak mau ya harus lihat aset yang bisa dijual apa yang paling cepat dan bisa cover utang-utang itu. Yang Oke. kedua adalah cari penghasilan tambahan lagi, mau nggak mau. Anda kan nggak bisa Iya. dong berharap pada satu sumber penghasilan sementara utang Anda udah belibet. Padahal tadi di Hmm. awal saya udah wanti-wanti banget untuk cek kondisi keuangan. Iya, Gimana betul. kondisi utang, jangan sampai melebihi rasio yang 30% itu kan. Gimana Betul, Anda bisa betul. hidup kalau sementara ya kalau misalnya utang Anda aja udah 70% dari pendapatan. Hmm. Waduh, Gimana Anda 70%. bisa hidup dengan tenang gitu loh. Ya Gede kan? banget itu. Iya. Betul. Nggak ada, ya nggak ada duit buat beli beras itu bayar utang aja. Ya nggak Dan ada, pasti nggak ada nggak lubang ada. tutup lubang gitu kan ke depannya. Aduh, Bener, ya Allah. bener. Benar-benar. Benar. Dan gali lubang tutup lubang itu kalau seandainya ngutangnya misalnya dari keluarga sih nggak Hmm. masalah ya karena mungkin nggak ada bunganya. Tapi kalau ngutangnya dari pinjaman online misalnya kayak gitu, Aduh, itu ampun. waduh bisa Itu gawat banyak kan? banget loh, Pak. Yang cerita-cerita Iya, lah, yang curhat langsung iya, lah, ini benar, kejebak pinjaman online dengan bunga yang benar, benar, benar. sekian-sekian gitu. Ah, itu Mm-mm, benar-benar. Nah, kalau kalau memang kondisinya kayak gitu, jadi katakanlah mm-mm, gini, Mbak, memang pendapatannya kurang kan, dan sedangkan kalau untuk nambah pendapatan dan jual barang mungkin dia mm. udah ada barang-barang yang kejual tapi nilainya nggak seberapa gitu ya. Nah, itu Ya, untuk mengelola utangnya itu sendiri gimana sih enaknya apa? Apakah kita memang karena mentok nih situasinya misalnya nih saat itu dia mm. berpikir aduh eh, nggak ada sedangkan untuk beli beli kecukupan hidup juga terbatas banget. Nah, itu gimana enaknya di dia? Apakah dia memang terpaksa nambah utang lagi atau harus apa yang dilakukan nih? Yang pertama jangan nambah utang lagi karena Anda Oke. akan berada dalam kondisi seperti di lumpur hidup. Oke. Jadi semakin terseret ke Wah, bawah. ya Saya benar sih wanti-wanti disampaikan banget lagi. jangan nambah hutang lagi. Jadi misalnya gini nih, misalnya Ian ya. Misalnya Hmm. Ian punya hutang apa ya? Kredit pemilikan mobil deh. Misalnya gitu Oke. ya. Ya. Setiap bulan harus bayar cicilan 3 juta misalnya. Hmm. Sebelumnya penghasilan Ian tuh 10 juta. Berarti kan Oke. masih sehat kan? Karena masih tiga Hmm. puluh persen 30%. Nah, dari penghasilan kan. ya. Nah, pada saat PSBB ini pandemik dilalah nih penghasilan Hmm. Ian
terpotong 50%. Jadi tinggal berapa? Tinggal 5 Oh, juta kan? juta, ya betul. Nah, itu tuh. Sementara cicilan mobil harus terus dibayar karena masih Hmm. panjang durasinya gitu. Hmm, hmm. Ya kan? Oke, ya. Nah, Ya, ya, betul. pilihannya ada, sorry ya, nih, sorry itu saya pilihannya ada dua tadi kan. Hmm. Jual mobilnya Aduh, supaya terbebas dari utang, iya. atau cari penghasilan lain yang bisa menutupi cicilan itu. Banyak Oke. kejadian saat ini ya, Hmm, rumah-rumah yang tadinya, orang yang tadinya punya KPR rumah gitu ya, hmm, akhirnya hmm. rumahnya dilepas Aduh, gitu. ya itu Jadinya sakit banyak banget itu sekali pasti nih rasanya. Ah, potensi untuk membeli rumah sebenarnya yang murah-murah, kalau ada duitnya. yang yang over kredit sebenarnya gitu. Iya Jadi sih. gitu. Jadi Ah, teman-teman ya, saya wanti-wanti banget sebelum memutuskan untuk ngambil kredit pemilikan hmm. rumah, ya, kredit pemilikan mobil atau apapun cicilan yang konsumtif ya. Saya sih wanti-wanti banget nih teman-teman, lihat dulu kondisi keuangannya cukup atau enggak gitu. Dan Hmm. berpikir kalau seandainya penghasilan Anda jadi tinggal setengah gitu loh. Gimana Oke. tuh? Nah, itu Kayak gitu. ya akan menyakitkan banget emang melepas barang-barang gitu. Terutama yang udah attach Sakitnya tuh lama di ke sini kita, gitu ya. sakitnya benar-benar sakit itu benar. Iya, iya, iya. Wah, Iya, keren iya. sih. Itu oke, I see. Nah, dana darurat, asuransi, Mm, sama manajemen utang ya berarti ya. ya. Oke. Nah, katakan lagi nih, Mbak, ketika ini kita krisis sudah hampir berakhir gitu ya. Suatu saat nggak tahu nih kita kapan gitu. Nah, Mm, mm, itu setelah itu apa sih yang perlu perlu kita ingat-ingat lagi nih mengenai mm, mengenai pengelolaan keuangan sendiri nih di saat krisisnya kan udah tadi kan kita harus survive sebisa mungkin gitu lah konsepnya seperti itu. mm. Nah, Ya. ketika udah masuk ke masa penyembuhan itu bagaimana tuh selanjutnya, Mbak? Oke, berarti kan kalau kita sudah lepas dari krisis ini kan ibaratnya kita sudah ini ya bisa bertahan dari badai gitu ya. Hmm, Ya hmm, kan? hmm. Udah syukur Ya, banget tuh ya, udah bisa ya, bertahan dari betul, badai gitu ya. Berarti betul. kan kita punya pengalaman tuh sebelum-sebelumnya Hmm. tuh. Gimana pada saat krisis, apakah dana darurat saya bisa membantu saya saat misalnya penghasilan jadi tinggal setengah gitu. Nah, dari Hmm, situ hmm, kan belajar ya. Dari situ kan hmm. belajar. Berarti nanti ke depannya saya harus siapkan tuh yang namanya dana darurat mau nggak mau gitu. Oke, oke, I Karena see. pada saat yang kita nggak sangka-sangka, Hmm, itu kejadian bisa timbul kapanpun gitu ya. Pada saat itu betul. dana darurat akan sangat menolong. Yang pertama ya. Hmm, Yang kedua, hati-hati dengan berhutang karena belajar lagi kan pengalaman yang kemarin. Pada hmm. saat saya utang lagi enak-enaknya nih, cicil kredit pemilikan mobil, tiba-tiba penghasilannya dipotong tinggal setengah gitu Hmm, kan. itu dia. Benar. Nah, pengalaman lagi tuh dari yang sebelumnya. Berarti nanti ke depannya saya mesti lebih berhati-hati lagi berhutang gitu. Atau kalau Hmm, hmm, bisa, ya saya harus bisa nih beli langsung lunas cash gitu. hmm, hmm. I see, Seperti I itu. see. Benar sih. Iya, jadi teman-teman, saya sih wanti-wanti ya ke teman-teman. Jadi pengelolaan keuangan itu kita bisa kok. Jadi nggak perlu kok kita penghasilan 10 juta untuk bisa bebas finansial gitu ya. Hmm, Karyawan yang gajinya 5 juta juga bisa, tapi dengan catatan. Dengan catatan dia selalu fokus pada ini aja kebutuhan. Kalau oke. seandainya masih uangnya masih pas-pasan, jangan sampai Hmm. gaya hidupnya melebihi dari kemampuannya. Iya, Seperti itu dia. itu. Iya, itu sering sering banget sih Sebenarnya emang berat, ya, terjadi itu. susah banget menjaga gaya hidup kita tetap flat Betul, pada betul. saat penghasilan kita nambah. Susah banget. Nah, Tapi kalau orang yang bisa bertahan seperti itu akan sangat terberkati gitu ya, akan sangat hmm, beruntung karena begitu dia penghasilannya nambah, tapi biaya hidupnya flat, hmm, dia tuh bisa ngapain aja loh dengan kelebihan penghasilannya itu. nah itu Dia tuh. bisa melakukan apa aja dan dia sudah terbiasa dengan gaya hidup sederhana kayak seperti itu. Oke. Nah, eh, kalau balik lagi tadi soal krisis kan ada beberapa orang juga sebenarnya tidak Mm, kalau bisa bilang tuh tidak terimbas langsung gitu ya. Jadi
mereka Ya, masih bekerja seperti ya bekerja di rumah ya, sih, tapi secara gaji mereka terima mm, penuh gitu. ya, Secara ini juga apa namanya tunjangan-tunjangan juga tidak ada pengurangan mm, gitu. mm, Nah, mm, itu gimana sih? Ada tips dan trik tertentu nggak Mbak, cara mengontrol diri nih? Ini dari mungkin dari mm, sisi sisi mentalnya gitu, sisi behaviornya supaya mereka tuh lebih aware gitu, Mbak. Mereka memang nggak kepengaruh nih langsung seperti orang-orang yang mm. kena PHK lah atau apalah. Ya, ya. Tapi supaya mereka lebih aware terhadap situasi-situasi ini mungkin aja terjadi sesuatu ini suatu saat sama mereka gitu. Itu gimana? Ada tips Ya, tertentu nggak buat orang-orang yang kayak gitu? iya, khususnya untuk middle income ya. Jadi Ya, kelas menengah ke atas ya. Biasanya ah, sih godaan mereka adalah gaya hidup sih kalau saya perhatikan. betul banget. Gaya hidup itu nggak cuman gaya hidup dari dirinya, bisa jadi Hmm. dari teman-teman sekitarnya, bisa jadi dari keluarganya. Kadang saya Nah, suka itu dia tuh. diskusi juga tuh teman-teman yang memang berada di sandwich generation gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya mereka sudah hemat banget, tapi kemudian Hmm. ada godaan dari keluarganya misalnya gitu ya, Hmm. dari teman-temannya kayak gitu. Jadi Tuh, sering sebisa itu. mungkin sih, ya sebisa mungkin sih kalau saya sih ya, Hmm. prinsip ke diri kita dulu sendiri. Kalau kita sudah kuat, Hmm. kita bisa membantu siapa aja gitu. Jadi jangan Hmm. sampai kitanya menjadi nggak kuat atau kitanya malah justru butuh bantuan orang lain. Kan Oh. kita jadi nggak bisa bantu orang. Dan yang kedua adalah kita selalu fokus kalau kita tuh sebenarnya masih punya tujuan-tujuan jangka panjang yang butuh biaya besar kayak gitu. Misalnya Oke. nih, Ya. pensiun, Hmm. pendidikan anak, ya Oke. kan? Iya, betul betul. Itu banyak tuh Apalagi kebutuhan. ya, iya kan? Ya itu dua itu dulu deh. Kalau kita sudah apa ya? Kalau kita sudah tahu kebutuhan kita berapa besar Hmm. Hmm. ke depannya yang masih belum bisa kita cukupin, saya sih yakin ya kita nggak akan menyia-nyiakan penghasilan kita buat gaya hidup yang Hmm. apa ya, yang yang ini yang cuman bisa Aneh-aneh menuhin gitu ini ya. kita aja gitu loh, kesenangan aja gitu. Nah, itu tuh emang tuh berarti balik lagi ke Mm-mm. ini apa pencatatan tadi. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya kita pengen Mm-mm. tujuannya apa, ke depannya akan ada apa nih di masa depan gitu ya. Kira-kira pengeluaran yang besar apa. Mm-mm. Walaupun yang sekarang juga ya, kadang ini banyak nih Mbak, ini saya sekalian Mm-mm. curcol Mbak, ya. Teman-teman itu banyak yang memang mereka karena ya gajinya udah gede gitu kan. Terus apalagi Mm-mm. ada pandemi seperti ini mereka malah WFH gitu, enak di rumah, nggak Ya. pengeluaran ya tanda kutip nggak banyak sih. Jadi tadinya yang buat Mm. transportasi itu dialihkan jadi buat beli snack gitu misalnya, atau ya boba-boba lah Beli atau vitamin gofood ya. lah misalnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi dari sana jadi mereka kurang aware gitu terhadap bahwa ini tuh sebenarnya krisis ini memang nggak berpengaruh ke mereka, tapi kalau mereka memperlakukannya itu seolah biasa aja, ya nggak akan ada perubahan di mereka juga nantinya gitu. Jadi artinya memang harus tetap melihat secara keseluruhan dulu nih kan gitu. Apa sih Iya, yang iya. mereka butuhkan gitu di dalam tujuan keuangan mereka sendiri gitu kan ya. Oke, Ya, oke, oke. betul, betul, betul. Oke, nah eh, satu hal nih Mbak. Jadi terkait tadi orang-orang yang memang tidak terpengaruh itu biasanya mereka secara finansial memang cenderung aman gitu ya. Walaupun kita nggak tahu kondisi dana darurat Mhm. sama proteksinya Mhm. seperti apa. Nah, banyak juga nih yang memang mereka nggak ngelihat dana daruratnya, tapi langsung ngelihat opportunity nih, bahwa saham kan sekarang lagi turun misalnya ya, katakanlah Mhm. gitu. Nah, mereka pengen nih, oh gue dana darurat ada seadanya gitu buat sebulan, oke lah. Nah, mereka pengen ngejar cuan nih di saham. Nah, itu. Itu Nah, itu dia. gimana tuh Mbak menurut Mbak Erlina? Cerdas nggak dia seperti itu tuh? Dia dia katakan dia punya skillnya di saham nih. Dia tahu kapan harus masuk, seperti apa, fundamental, teknikal, oke lah dia bisa gitu. Tapi seperti itu dengan dia sedikit mengabaikan dana daruratnya itu cerdas nggak sih Mbak? Bisa nggak sih sebenarnya dia ngejar hal-hal seperti itu gitu? Oke, pertanyaan bagus nih. Hmm. Pertanyaan bagus. Nah, jadi sebenarnya ini kan godaan juga ya, godaan Nah, untuk betul. kita berinvestasi. Tapi kita harus Betul. ingat juga prioritas. Tadi kan saya udah bilang tuh, dana darurat itu adalah pondasi kita untuk membangun rumah finansial yang lebih baik.
Iya, betul. Sementara investasi adalah atapnya. Gimana kita bisa bangun Hmm. rumah dengan baik kalau pondasinya itu belum kuat, tapi kita mau ngejar atapnya dulu. Hmm. Bisa bayangin nggak? Pondasinya aja belum kuat, tapi kita mau bangun Ambrol. atapnya, tiangnya belum ada gitu. Ambrol nggak Ambruk ya. ke bawah? Iya. Jelas ambruk juga. Oh, Ya iya, kan? iya, iya. Jadi Benar. sebenarnya teman-teman kalau memang dana darurat masih satu kali pengeluaran, Hmm. menurut saya sih itu masih lampu merah gitu loh. Hmm. Iya. Belum aman untuk ngejar investasi. Oke. Kecuali kondisi teman-teman udah dana darurat malah udah melebihi atau udah ngepas, udah misalnya kalian single, terus dana Hmm. darurat udah 3 sampai 6 kali pengeluaran itu silakan. Itu boleh Oh. banget untuk investasi saham saat ini. Hmm. Hmm. Tapi ingat sahamnya pilih saham yang uh, perusahaannya benar-benar bagus ya, jangan saham Hmm. yang biasa Gorengan, digoreng-goreng kolesterol gitu. gitu. Gorengan. Nggak bisa milih cuman sekedar Sahamnya saham berdasarkan yang luck bagus. doang gitu ya. Oh, iya, Oke, betul, oke. betul. Oke, wah menarik banget nih. Jadi eh ya banyak banget sih hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi basically itu balik lagi ke kebutuhan dasar sih, Mbak ya. Jadi Iya, iya. bagaimana cara kita memilah kebutuhan dasar, cara kita mengetahui gitu apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang sebenarnya ya nggak kita butuhkan gitu dari masa-masa krisis seperti ini nih. Gitu. Iya. Ya sih, keren. Mbak boleh cerita sedikit dong kalau di tadi kan sempat disebut tuh di kecerdaskeuangan.com itu ada kalkulatornya, ada apa lagi sih Mbak yang bisa kita explore di sana nih di cerdaskeuangan.com ini? Ada kalkulator. Hmm. Sebenarnya ya, eh, tadinya tuh kita mau bikin ini sih online class juga di sana, tapi Oh, kemudian IT-nya itu teman hmm. saya, Hmm. namanya Kadek, dia tuh Oke. Orang melanjutkan Batak dong Mbak, pasti ya. pendidikan. Bukan orang Bali. Ya iyalah Mbak. Dia melanjutkan Bercanda. kuliahnya di Hong Kong, jadi Oh, masih ke skip ininya iya project iya. kita. Jadi mudah-mudahan Kadek denger nih. Kita mau Langsung dia melanjutkan bikinin. project. Jadi yang di website cerdas keuangan itu saat ini ya ada kalkulator finansial check Oke, up, aku siap. kalkulator untuk menghitung dana pendidikan, sama Oke. kalkulator untuk menghitung dana pensiun gitu. Tapi Oke. itu perlu perlu di ini juga sih uji coba lagi. Hmm, hmm. Jadi Oh, tapi yang paling jelas untuk financial check up kalkulator teman-teman bisa langsung menggunakan karena itu free dan hmm. juga kerahasiaannya dijamin karena kita nggak bisa tahu namanya dan itunya. Nanti hasilnya ketahuan langsung. Bisa Oh, langsung ketahuan. Coba aja. ah, tuh ada orang Bali nih, Mbak. Ada Mbak Yuki. Oh, Mbak Yuki ya. Orang Bali Halo memang Mbak hebat, Yuki. hebat, hebat, hebat. Nah, oh di Iya cerdas orang keuangan itu Bali. bisa bisa ada itunya ya, lengkap ya financial check up. Nah, itu teman-teman tuh kalau mau Iya. ada ngecek boleh ke Nanti cerdaskeuangan.com. kolaborasi sama Fingram deh kita. Oh, boleh, siap. Buat adain Kita siap kelas kolaborasi. online. Beres kita mah. Apa namanya? Siap membantu. Iya, Sip, kolaborasi. sip, sip. Oke, oke. Mantap. Nah, oh iya, kita kilas balik dulu nih, Mbak, untuk cerdas keuangan. Iya, Sebenarnya saya penasaran iya, juga iya. nih. Sebenarnya cerdas keuangan ini dulu asal muasalnya tuh kayak gimana sih, Mbak? Kenapa bisa ada gitu cerdas keuangan? Kok kepikiran nih Mbak Rina untuk bikin cerdas keuangan gitu? Sebenarnya gini, awalnya tuh 11 bulan 11 tahun Hmm. 2011 saya ingat banget ya. 11 11 Oh, 11 gitu ya. tanggal tanggal cantik sekali gitu. Ya, 11 11 11. Terus saat itu Hmm. kondisinya saya tuh kebetulan udah resign dari pekerjaan gitu. Jadi kan sebelumnya Oh. saya kerja di perusahaan pertambangan batu bara. Kemudian anak Hmm. kedua lahir saya resign. Nah, saat itu Oke. saya merasakan yang tadinya punya penghasilan Hmm. tetap ya, gaji gitu tiap Ya. bulan. Kemudian saya harus stay di rumah. Oke, iya Kebayang iya. dong, 2 anak stay di rumah, Hmm. penghasilan cuma dari suami gitu kan. Wah, tuh lumayan tuh saya tuh Ya, kedodoran juga rasa tuh. itu pasti. Dari situ saya belajar. Ini saya mikir kan, jangan-jangan banyak juga nih kondisi yang seperti saya kayak gini nih gitu. Terus kemudian ya udah saya belajar lagi, saya kuliah lagi, ngelanjutin lagi, terus saya ambil sertifikasi Certified Financial Planning. Dari situ saya belajar cara ngelola keuangan,
oh ternyata kalaupun kita punya satu sumber penghasilan, sepanjang diatur dengan baik gitu ya, itu nggak bikin kedodoran kok. Yang penting dana darurat cukup, proteksi ada gitu. Dari situ Iya, iya. mulai tuh kita nge-tweet dari Hmm. Twitter awalnya, dari Twitter, Oh, kemudian iya. bikin website ya kan, bikin website, kumpul-kumpul sama teman-teman ini sesama sesama Hmm. ininya yang memang punya masalah yang sama. Iya, Terus kemudian oke. kita bikin buku, wah bikin buku dong, Financial Stories tuh, launching buku. Oh Kemudian iya kita iya iya, saya sempat lihat sharing. tuh untuk financial stories. Itu isinya Kita udah ada isinya 3 buku cerita-cerita loh. gitu. Kita ada Oh, 3 buku loh, wow. Financial Stories, Money Mindset to Action, Hmm. sama yang terakhir ini Smart Mom Financial Stories gitu. Kalau Oke. kalau yang di buku Smart Mom Financial Stories ini kan kesannya emak-emak itu suka belanja ya, suka Ah, ah. boros gitu ya. Nah, Iya. buku ini antidotnya nih sebenarnya. Buku Oke, ini I see. antidotnya. Jadi nggak semua emak-emak itu suka boros loh gitu nih. Buktinya ada Hmm. buku ini gitu. Itu Oke. antidotnya. Wah, menarik, Jadi menarik. itu cerdas keuangan udah bikin buku. Apalagi ya Cara cara kegiatannya pesen saat bukunya ini. gimana tuh, Mbak? Nanti teman-teman bisa ke Instagramnya Cerdas Keuangan. Oke. Pas di profile kan ada link tree. Nah, Ya, klik aja linknya itu. oh itu. Ada Oke. mau Siap. dengerin podcastnya bisa di link itu. Mau beli bukunya bisa, mau ikut Hmm. join ke WA group atau Telegram atau apapun. Facebook juga ada. Semuanya ada link di situ sih. YouTube juga ada. Wah, mantap nih, keren. Nanti kita contoh nih, Mbak. Iya. Ya, mantap, Mungkin, mantap. mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi juga nih, bikin buku atau Boleh, boleh, mulai boleh, bikin boleh. YouTube apa segala macam ya. Karena kan secara Boleh, secara, boleh. secara visi sebenarnya kita kan sama kan untuk sama-sama Mm-mm. meningkatkan literasi gitu kan untuk ini. Nah, yang Ngomong-ngomong, menarik, di cerdas keuangan itu kalau dilihat demografisnya, hmm. 80% kita adalah memang ibu-ibu. Oh, oke, 20%-nya I cowok gitu. Aku nggak tahu nih Vingram secara demografis kayak gimana. Udah Oke, kalau dicek kalau kita belum? belum kebentuk dengan perfect, baru kebanyakan mahasiswa sih Mbak yang ada di kita. Jadi mahasiswa Oke. sama yang Iya, iya. baru kerja gitu. Jadi Ha-ha. awal-awal. Di kita juga ada mahasiswa yang memang Oke. baru belajar investasi kayak gitu loh. Jadi baru Oh, nanya-nanya gimana Mbak gini-gini gini. Ada juga beberapa sih. Ada wah juga keren, pasangan keren. muda gitu yang Oke. punya anaknya baru satu misalnya kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, pas itu bisa deh. Kapan-kapan yang kita bicarain Bisa ya, lagi nih. bisa ya. Oke, Seru. mantap lah. Sip, sip, Berarti sip. waktu waktu itu awal-awalnya Mbak Erlina belajar keuangan ini eh, apa gampang banget ya? Karena sama suami sendiri kan bisa Heeh. langsung belajar nih ya. Iya, iya. Atau malah ada Iya sih. challenge-nya sendiri, Mbak, dalam dalam belajar keuangan ini. Sebenarnya challenge-nya itu apa ya? Kita sama diri kita sendiri sih challenge-nya sih sebenarnya. Oh, gimana tuh maksudnya? Maksudnya secara apa ya? Sebenarnya challenge yang terlalu berat enggak. Cuman Hmm. memang em, kalau saya belajar dari sini ya, saya tuh dituntut. Tadinya saya tuh orangnya introvert. Oh, oke. Saya tuh Iya, nggak iya. suka ngomong sama orang tuh nggak sebenarnya nggak suka gitu. Tapi saya Hmm. dituntut di field ini, di perencana keuangan ini, di edukasi, saya kan mesti share ke teman-teman kan. Gimana Iya, caranya kalau saya nggak mau ngobrol sama orang, gimana caranya bisa terjalin tuh edukasi atau literasi betul. keuangan kayak gitu kan. Nah, mau Iya. nggak mau saya belajar. Sebenarnya Oke. tantangannya justru dari sayanya sendiri gitu. Oh, Tantangannya I justru dari see. sayanya sendiri kayak gitu. Iya, iya, iya. Sama sih. Sebenarnya Mm-mm. saya juga introvert Pak dulunya. Maksudnya Iya, lebih menikmati kan kalau introvert tuh kan lebih menikmati kesendirian sendiri. gitu ya. Iya, benar. Lebih enak gitu tuh. Jadi apa ya waktu waktu sendiri tuh me time-nya tuh lebih berasa Mm-mm. gitu daripada ngumpul. Mm-mm. Oh, I see. Keren, keren, keren. Cerdaskeuangan.com. Nah, teman-teman tuh yang belum yang mau financial tadi kalau nggak salah ada yang coba Mm-mm. nih, Mbak, masih error katanya. Nah, Ini ini nanti ini ada makanya silakan. teman-teman yang komen dibacain aja nih satu-satu. Tapi aku scrollnya jauh banget ya. Oke. Iya, saya juga Sapa-sapa sama. nih. Benar banget, Mbak, kalau kita Suara tahu Mas berapa Ian biaya kurang di masa kedengeran. depan, kita jadi aware untuk mengelola keuangan masa depan. Kalau ada yang mau nanya, silakan loh, boleh.
langsung nanya, ini orang Bali memang hebat-hebat, Sudah. sudah. Nah, ini yang tadi, Oh, ini ada. coba financial itu Mbak, financial check up tuh. Nanti Ah, mungkin bisa disampaikan ke Mbak Kadeknya untuk dicek. iya. Katanya, oke, cocok untuk para suami, tinggal Oh, ini ada berpenghasilan. teman, ini ada saudara saya nih, Mbak Winda Novid. Rajin nih Mbak Oh, Winda. halo. Mbak Winda, salam ya buat Mas Joko. Halo, Mbak. Oke, I see, I see. Nah, Karisma Yuki. Oke, siapa lagi nih? banyak di Alfa sini Resa. orang-orang. Ada Mas Roy ini. Wah, ini juga ahlinya mobil kalau dia tuh, setahu saya. Oke. Oh, ada yang nanya apa arti one shield, Mbak? Nah, apa itu Mbak? Coba tebak apa artinya coba. Bahasa apa itu one shield? Kalau saya mikir kayak shield, shield ini itu mah perisai ya, shield beda lagi. Ah ya, shield perisai, perisai ya. Banyak sih, banyak yang menganggap kayak gitu sih. Jadi Sebenarnya apa? one shield Sebenarnya. itu tadinya itu kan suami saya bentukannya, suami saya dan Hmm. dua orang founder yang lain. Jadi mereka bertiga. Oke. Pertama dari merger antara dua firma. Jadi yang pertama, yang satu itu One Consulting, Nah, maka one kata-kata one-nya yang diambil. Yang kedua oh. adalah Shield Hmm. Financial. Jadi Shield-nya yang diambil. Nah, yang menarik kata-kata Shield ini Hmm. S H I L D T kan, Nah, ya nah, kan? itu Itu apa ada artinya? sebenarnya itu singkatan. Oh, oke. Singkatannya S-nya itu sumber, sumber hanya itu hidup, hidup. Oke. ideal, Ideal, sumber hidup ideal, langgeng, langgeng. dan terencana. Oke. Sumber hidup ideal, Ya. langgeng, terencana. Oke. Nah, itu sebenarnya Hmm. inti dari financial planning kan, gitu Oh iya juga ya. Nah, ceritanya. sumber hidup ideal, terencana. Oh iya, iya. Iya betul juga sih. Asik. Ya, kayak gitu. Lucu juga coba singkatannya. Kok bisa dapet kayak gitu ya? One Dia tuh Shield. kreatif banget ya. Kreatif, kreatif. Oh, keren. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, Mbak. Ah Ngomongin ya. utang saat krisis, Mm-mm. aku punya KTA dan nggak mampu bayar. Boleh nggak dibayar nggak? Nah, iya ini menarik nih. Apa Jadi ya? waktu itu kan ada beberapa memang sempat Garis ada Trisno. relaksasi utang juga kan ya dari pemerintah. Nah, tapi Mm-mm. dalam Mm-mm. dalam realisasinya itu sebenarnya dijalankan nggak ya? Dan kita gimana nih status kita kalau memang nggak mampu bayar, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Kalau KTA itu biasanya kan bunganya flat ya, kalau nggak salah ya. KTA itu bunganya flat. Ya, ya biasanya flat Kalau betul. sebenarnya pilihannya Aturannya kalau mungkin flat. Nah, boleh nggak, kan pertanyaannya boleh nggak dibayar nggak? Ya boleh-boleh aja, hmm, tapi kan resikonya ada yang tanggung sendiri gitu. iya sih. Iya kan? Boleh ini tuh ya. Kalau seandainya memang belum belum mampu bayar, nggak ada salahnya nggak ada salahnya Mas siapa nih, Gary Sutrisno ya. Dari Nggak ya. ada salahnya Anda berkomunikasi tuh sama pihak banknya, seperti apa penyelesaian Hmm, yang win-win solution. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya pihak oke. bank, kalau kita datang ke mereka, justru lebih appreciate daripada kita pas ditelepon nggak ada, pas Hmm. didatengin nggak ada orangnya, kayak gitu. Biasanya kalau kita datang, Oh. biasanya mereka punya skema tuh nanti Hmm. gimana caranya yang win-win solution kayak gitu. Apakah harus dicicil dan bunganya di stop kayak gitu. Tapi yang jelas Oke. kita komit akan menyelesaikan itu. Mau nggak mau kan Oke. namanya utang ya, dari sisi Islam juga kan utang memang Hmm. harus dibayar. Bahkan pada Betul. saat Anda meninggal juga utang masih harus dibayar gitu loh. Masih Jadi kalau gentayangan gitu Anda, utangnya. iya kan, kalau Anda berhutang ya wajib dibayar. Boleh nggak Oke. dibayar? Ya boleh, tapi tanggung jawab sendiri ininya. Ya risikonya ada sendiri gitu ya. Iya, resiko dan kewajiban untuk membayarnya kan harus ditanggung. I see, I see. Nah, kalau Gitu banyak ya. utang itu yang mana yang harus kita dahulukan sih, Mbak? Kalau katakanlah ada 3 atau 4 utang gitu. Itu cara bayarnya Dahulukan, gimana tuh iya, kalau duitnya selesaikan terbatas? utang yang bunganya paling besar dulu. Oke. Oh, bunga paling besar. Mm-mm, Oke. Ya, mm-mm. ya, ya. Jadi itu dulu sebagai prioritas, baru nanti ke Iya, berdasarkan bunga berarti ya. iya, yang Oke, oke. bebannya paling besar gitu. Hmm, beban hidup yang paling besar. Oke, Beban nah ini hidup. ada kalau Fingram apa artinya Mas? Wah, Fingram itu financial
Instagram. Gram. Jadi Iya. gramnya sebenarnya kita ambil dari Oh, uh, kata dasar message gitu. Jadi mendeliver oh, kita pengen oke. mendeliver Gram mengirimkan itu dari suatu pengetahuan. Sorry, Pak. gramnya dari apa? Dari Oh, message. Maksudnya gimana? iya, jadi gram itu artinya kalau secara secara ininya, secara harfiahnya artinya pesan gitu. Jadi kan kayak telegram, Oke, pesan kayak pesan jauh. Telegram. Oke, oke. Jadi Instagram pesan pesan-pesan instan. keuangan, pesan-pesan Betul, keuangan betul. gitu ya. Jadi kita emang hubungannya ingin ingin mengirimkan pesan keuangan ke banyak orang nih, ke terutama masyarakat Indonesia ya supaya Oke. literasinya meningkat. Kan yang kita tahu kan sekarang 38%-an Ya. ya untuk literasi kan. Mm. Nah, itu kita Ini pengennya foundernya selain Ian siapa lagi? ada Teman-teman dari Fingram. ada beberapa, ada sebentar. Kita ada 10 orang sih yang nemuin bareng-bareng nih gitu. Di Oke, sini ada banyak juga linknya. ya. Jadi kita kita emang tadinya cuma cuma ngumpul-ngumpul aja. Jadi financial content creator yang ada di Instagram kita ngumpul Oke. lewat WhatsApp terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya udahlah satu visi semua ya udah kita jalanin gitu Oke, sambil oke, oke. sambil tetap jalanin punya personal masing-masing Iya, gitu. iya. Sip, Jadi sip, mungkin sip. visinya sama lah kayak kayak cerdas keuangan Mm, sama kayak mm, teman-teman mm, yang mm, lain mm, OneShield mm, juga. mm. Tujuan kita Literasi kan ya. untuk literasi keuangan itu nomor Mm, satu mm. deh, biar Bagus kesejahteraan lah. meningkat lah gitu. Bagus lah, Gitu. bagus, bagus. Oke 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 Mbak. Mantap banget. Nah ini benar kalau datengin Bang dari Mas Roy ini, Bang lebih appreciate Iya, terus debt collector nggak ngejar-ngejar lagi. Iya betul. iya Jadi benar, benar. komunikasi intinya komunikasi ke Betul, banknya betul. gitu ya. Komunikasinya jalan. Jangan sampai pihak bank mau menghubungi kita aja susah. Wah, itu udah Hmm. ini deh, sulit deh Iya betul handle-nya. malah ngindar. Yang ngindar itu malah makin kejar nanti kitanya. Iya, benar, benar, benar. Iya iya iya. Nah, aku I mau tanya see. nih, dari Hmm. Fingram sendiri ya, Ian itu sebenarnya mengenal dunia perencanaan keuangan tuh sejak kapan dan apa motivasinya sebenarnya? Apa yang Oke. membuat Ian jadi tertarik nih untuk mendalami lagi nih perencanaan Hmm. keuangan? Sebenarnya apa Nah sih? kalau kalau saya personal itu udah lama Hmm. sebenarnya tahu tentang keuangan Hmm. gitu kan dari mahasiswa sih Hmm. udah mulai ini ya udah mulai ngerti lah soal ya soal saham apa segala macam tapi bukan Hmm. basicnya Hmm. gitu jadi saya Oh, hemat oke. saya nabung jalan bagus-bagus Oke. aja gitu aman-aman aja Hmm. keuangan Hmm. nah begitu Ya, tapi karena nggak ada tujuan keuangan nggak ada ya. apa namanya prinsip-prinsip keuangan itu belum belum matang gitu loh jadi akhirnya Hmm. ya itu saham untung habis lagi buat ini habis lagi jadi nggak ada satu tujuan yang Hmm. terbentuk gitu nah itu mulai berkeluarga mulai ngelihat oh baru nih berkeluarga begitu berkeluarga baru kelihatan nih tujuannya apa sudah bisa di scrutinize gitu ya tujuan-tujuan keuangan Oh, udah oke. kelihatan tahapannya seperti apa nah, baru Iya, dari iya. sana saya belajar lebih dalam ngambil ini apa kursus di mana-mana ngambil Hmm. sertifikasi juga beberapa terus ya udah baca-baca buku ikutin akhirnya ada Instagram juga ya udah nyemplung di Instagram ternyata Oh, lebih enak gitu. gitu kan Oke. di Instagram kan Iya, 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 enak iya. berupa pointers Iya, pointers iya. gitu dia jadi kita Benar, benar, get benar. gitu semuanya Kontennya secara ya lebih bisa bisa di swipe ya gitu ya. nah itu betul enak Ya. jadi ringkas nah ini ada pertanyaan nih Mbak rekomendasi buku financial planning apa aja nah kalau dari Mbak Elina apa nih Oh, Mbak banyak. Banyak banget buku banyak financial pasti planning, mau dari luar negeri, dari dalam negeri tuh banyak banget. Kalau Anda ke Gramedia tuh ya, di sisi, cari aja di sisi manajemen keuangan, banyak banget tuh. Saya suka oh buku-bukunya Mbak Prita Gozi, saya suka. oh Buku-bukunya saya Mas juga ada Safir itu Senduk, saya suka. Ya, buku-bukunya dari Cerdas Keuangan, saya suka. harus dong itu Kalau yang dari luar, saya biasanya suka bacanya Robert Kiyosaki, kayak gitu. oh, oke oh iya iya Kemudian Brian Tracy, oh ya Brian kan, Tracy Jack iya iya Canfield, saya suka baca. Tapi oke apapun itu, kayaknya sih kalau financial planning itu lebih, saya sukanya yang lebih bahasanya tuh lebih simple kayak si ini ya, siapa namanya yang si Robert Kiyosaki tuh biasanya lebih enak dibacanya. ya dia flow-nya bahasanya ringan Iya, flow-nya juga eh, iya kebentuk betul, gitu ya betul. Nice. Yang Saya ringan lebih suka dibaca itu. nah apa tuh Mbak bukunya yang ringan dibaca kira-kira Yang yang ringan dibaca yang tadi sebutin, iya. cerdas keuangan.
Semuanya ringan itu. Cerdas keuangan tuh ringan banget kan. Kita coba, saya coba lihat Nggak perlu di pusing-pusing bacanya, tinggal baca Financial Stories aja, cerita-cerita doang. ngalir itu enak kalau cerita. Bener. Oke, oke. Wah, nggak kerasa nih, Mbak. Ini 5 menit lagi Iya nih, ntar kita akan keputus loh. selesai. Coba Iya, live-nya iya. dipencet. Tulisan Iya, iya. live-nya coba dipencet. Udah Ini berapa ada menit sih? 5 menit lagi kira-kira. Nah, Oke, sip. nah, oke, kalau gitu kita Oke, udah oke. masuk ke penghujung acara nih. Kira-kira Iya, iya, kalau iya, dari iya. Mbak Erina, saya mau terima kasih Tips dulu nih ya. sebelumnya. Terima kasih banyak Mbak Ya, Erlina dari Cerdas Keuangan, sama-sama, sama-sama. udah bersedia gitu apa nemenin IG Live di sini kita kolaborasi. Dan kira-kira kalau dari Mbak Erlina tuh ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih mengenai ya itu dia cerdas kelola uang saat krisis ini, apa sih pesan yang bisa disampaikan pesan hari ini Nih nih? mumpung mumpung pertanyaan ini ya. Temanya kan tadi cerdas ya, cerdas kelola Ya. uang. Ini saya sebenarnya ada ini nih, ada jargon nih dari kita, dari Hmm. kami ya, dari cerdas keuangan, dari founder kita. Hmm. Teman-teman, saya punya tips nih. Tipsnya itu dari kata cerdas itu sendiri Oke. ya. Apa C tuh? E R D A S, oke? Oke, singkatan semua nih. C-nya adalah ya kan? Oke. Kan cerdas. Yes. C-nya adalah cek kondisi keuangan. Seperti yang tadi Cek saya udah konsep. Oke, oh ya. saya Financial udah check-up ya. jelaskan tadi. Hmm. Kalau seandainya nanti kan di save ya di IGTV. Kalau Oh seandainya iya, iya. tadi miss, ya Betul. udah di playback aja tuh IGTV-nya Fingram. Yes. Cek kondisi keuangan. Hmm. E-nya adalah edukasi diri Anda sendiri. Maksudnya sebelum Edukasi Anda diri. investasi, Anda belajar dulu. Tetap Oke. edukasi. Edukasi itu penting gitu ya. Yang ke R. R-nya adalah rutin investasi, teman-teman. Jangan lupa untuk Hmm. rutin investasi apapun kondisinya. Mau kondisinya krisis, mau kondisinya lagi nggak krisis, investasi mah jalan terus. Gitu. Betul, betul. D-nya adalah dana darurat. Jangan lupa. Oke, Siapin darurat. dana darurat yang cukup. Sebelum Anda mutusin untuk investasi, baiknya sih Hmm. cek dulu nih dana daruratnya udah cukup atau belum. Oke. Dan D-nya lainnya adalah debt management, kelola Oh, utang. Jadi ya D-nya itu oke. ada dua, debt Hmm. management sama dana darurat ya. Yes, yes. A-nya adalah aset alokasi. Jangan lupa Oke. aset-aset Anda kan tadi terdiri atas tiga tuh. Hmm. Ada aset liquid, aset Ya. investasi, sama aset personal. Jangan Hmm. sampai aset personalnya terlalu besar sehingga Anda lupa akan pentingnya aset liquid sama aset investasi. Oke. Jadi itulah gunanya aset alokasinya. Jadi dialokasi diatur dengan Hmm. proporsi yang baik ya. S-nya tadi kan S-nya. udah C, E, Ya. R, D, D, A, D2, S. AS ya. Ya kan? S-nya itu adalah saving for rainy days. Oh. Atau S-nya lagi adalah untuk strengthen your financial habit. Bisa macam-macam tuh kalau S. Hmm. Bisa Oke. itu memperkuat kebiasaan keuangan yang baik Oke. atau selalu ingat untuk menabung. Jangan lupa Oh. untuk jaga-jaga kalau seandainya terjadi kondisi yang memang tiba-tiba Hmm. datang dan Betul. membutuhkan dana darurat kayak gitu. Oke. Itu aja Wow. sih Oke. dari saya. Wow. Itu cerdas sekali sih, Mbak. Cerdas ya. Kelihatan semua. Ya, ya, Biasanya ya, menarik, itu menarik. indikator kita tuh, itu indikator cerdas keuangan Hmm. untuk seseorang bisa dibilang cerdas atau enggak. Kalau nggak menuhi salah satu dari itu, so sorry kita belum bisa bilang dia cerdas. Gitu. Oke, oke. Jadi Wow. indikatornya itu. Sip, sip. Benar. Pas sih, itu memang basicnya tuh semua cerdas itu. Cek Ya edukasi, kan? rutin, Basicnya itu. dan berat, Hmm, aset, dan itu ya. ya, saving for rainy day. Oke, oke. Mantap, Mbak. Wah, keren banget, keren. Hari ini banyak banget nih insight yang saya dapetin nih, terutama buat teman-teman juga nih nanti. Sekali lagi terima Oke. kasih Mbak Ya, Erlina, sama-sama. kebetulan nih Sama-sama, Ian. Mbak Erlina dari founder dari Cerdas Keuangan dan juga senior consultant dari One Shield Financial. Nah, sekali lagi terima Terima kasih kasih Mbak, juga. sampai ketemu lagi. Terima kasih juga, Ian. Dari Siap, terima Fingram. kasih Mbak. Selamat Makasih ya, malam. teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.